Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku pemirsa Najia TV, azinlahu wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada, azinlah wa iyyakum, bahwa kita mengetahui hakikat penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk penghambaan dan peribadatan kepadanya. Dan kita harus paham, harus mengerti apa hakikat tujuan hidup kita sebetulnya di dunia yang fana ini. Kalau kita amati dan kita renungi, begitu agung Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mulia dengan menciptakan keindahan-keindahan yang ada di muka bumi ini. Begitu kita lihat lautan samudra yang terhampar luas, pasir, pantai yang begitu putih, awan yang begitu indah, gunung tinggi menjulang, sebagai tanda kemahabesar Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi inilah sebagai ayatun min ayatillah, salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejatinya kita sebagai seorang manusia menyadari dan menginsafi bahwa tidaklah mungkin alam yang indah, yang luar biasa ini tercipta dengan sendirinya. Maka sang pencipta Al-Khaliq, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, menguji keimanan kita. Apakah kita menjadi orang yang tahu hakikat penciptaan kita, ataukah kita menjadi orang-orang yang tersia-sia, orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Dan orang yang betul mengetahui hakikat penciptaannya, dia akan menyadari dan menginsafi bahwa semua ini adalah dia syukuri, dan dia harus mengetahui bahwa sang pencipta Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya yang memerintahkan dia untuk beribadah kepadanya. Maka tujuan kita, sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya'budun ay liwahiduni, artinya mereka mentauhidkan akan aku. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kebesaran ciptaan Allah ini semakin menggugah perasaan kita untuk senantiasa tafakkur dan merendahkan diri, tawadu di hadapan ciptaan Allah. Kita tidak ada apa-apanya, kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Ibaratkan satu butir pasir yang di antara butiran pasir yang begitu luas. Begitulah hakikat kita, seperti setitik nuktah air yang dicelupkan di dasar laut itu. Dan itulah kita, ilmu yang kita yang sedikit. Maka akal kita terbatas, akal kita tidak terjangkau dengan kekuatan-kekuatan yang gaib. Maka itu sadarilah bahwa supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia, ada dua faktor yang harus kita yakini. Kelezatan kita beribadah kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dua pilar ini, yaitu ta'ziman wa mahabbatan. Ta'ziman, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Rabbus samawati wal ard. Kita agungkan dan tidak ada yang lain kita agungkan. Tidak ada yang kita besarkan, tidak ada ketergantungan kita kepada selain Allah. Kita bersihkan tauhid kita. Kita ucapkan subhanallah, kita ucapkan masya Allah, keindahan-keindahan yang kita saksikan di muka bumi ini. Dengan pengagungan ini, maka benda-benda, apakah itu makhluk, hatta malaikat pun yang terdekat dengan Allah, tidak ada yang kita agungkan. Walaupun malaikat yang muqarrabin, walaupun jin, walaupun manusia, tidak ada pantas kita agungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita mengagungkan seorang manusia di hadapan Allah? Tidak ada nilainya, sama kita. Bahwa seorang hamba dengan hamba lainnya itu adalah sama posisinya di hadapan Allah, kecuali takwa kita kepada Allah. Maka tidak perlu kita membesar-besarkan seseorang, apalagi seseorang yang tidak berhak untuk dibesarkan dan diagungkan. Subhanallah. Apalagi kita mengagungkan, membesarkan musuh-musuh Allah, mengagungkan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kecemburuan kita kepada
manusia yang tidak sadar dengan posisinya sebagai manusia, apalagi dia sebagai seorang mukmin yang mengakui Allah sebagai Rabbnya, kenapa dia masih mengagungkan ada makhluk yang sebetulnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita sesama mukmin saling menyayangi dan mencintai. Bagaimana pilar seorang mukmin itu adalah asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang kufar dan berkasih sayang kepada sesama mukmin. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Bagaimana sikap tegas ya yang harus kita junjung tinggi. Ya, prinsip akidah seorang mukmin itu adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka jelas batasan-batasan ini agar kita tidak tercampurkan dengan nuktah-nuktah kesyirikan, dan barangkali ini akan menyebabkan kita dijungkirkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Faliyadu billahi min dzalik. Ta'zim, mari kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah agungkan Allah Subhanahu wa taala, akan terasa keindahan, kelezatan dalam beribadah. Yang keduanya adalah mahabbatan, yaitu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun pekerjaan, setiap apapun ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu dilandasi dengan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Maka semua perkara-perkara ibadah itu sangat ringan kita lakukan, kita tunaikan. Tidak ada yang terberatkan dalam hati kita kalau sudah dua faktor ini. Maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan meninggalkan semua hawa nafsu syahwat, meninggalkan syahwat yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita berkorban. Lihat para syuhada Allah di pedang jihad. Mereka rela mengorbankan nyawa, jiwa, raganya untuk apa? Menggapai mahabbah cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita akan meraih mahabbah Allah sementara kunci-kunci untuk mahabbah Allah itu belum kita laksanakan? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dua pilar ibadah yang kita lakukan, ta'zim. Mari kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari ketawaduan kita, kekhusyuan kita kepada Allah dalam beribadah itu semakin merasakan perasaan butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terpenuhi, maka apapun ibadah yang kita lakukan tidak merasa berat dan kita butuh dengan ibadah itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.